Bab 941 menghentikan pertarungan. Ini adalah keturunan matahari iblis darah yang sempurna dari keluarga Tai. Secret Lord Hundred Refined tertegun, dan dia menarik diri dari Zhao Feng. Menjadi seseorang dari salah satu dari 8 keluarga besar seperti keluarga Tai, dia memahaminya dengan sangat baik. Blood Devil Sun Bloodline yang sempurna adalah musuh dari pertempuran jarak dekat, dan dia akhirnya mengerti mengapa Tai Hongnan mengundang Zhao Feng ke aula pangeran keempat dan ingin berbicara dengannya. Zhao Feng memiliki Blood Devil Sun Bloodline yang sempurna, garis keturunan tipe pertempuran yang dapat diperingkat dalam 10 besar Imperial Dao Bloodlines. Tubuh sucinya dimentahkan oleh Blood Devil Sun Bloodline yang sempurna sampai tingkat tertentu. Bahkan jika Cao Zhang menggunakan skill tingkat surga secara maksimal, Zhao Feng hanya bisa menggunakan Blood Devil Sun Bloodline dan pertahanan fisik untuk membuatnya lelah sampai mati. Ini berarti, jika pertarungan berlarut-larut, yang kalah adalah Cao Zhang. Selanjutnya, Zhao Feng masih memiliki garis keturunan mata misterius yang bahkan belum dia gunakan. Ilusi Ji Dengtian tidak berpengaruh pada Zhao Feng, dan dia malah ketakutan dengan teknik jiwa Zhao Feng. Ji Dengtian bahkan tidak berani melakukan apapun saat ini. Dari sini, orang bisa melihat bahwa teknik garis keturunan mata jiwa Zhao Feng pasti bisa mengancam Tuan Suci. Di atas semua itu, Zhao Feng juga seorang penjinak binatang dan pasti memiliki banyak hewan peliharaan spiritual, termasuk Cloud Silkworm Saint Butterfly, yang merupakan anggota dari 10.000 ras kuno. Berpikir sampai di sini, Cao Zhang kehilangan keinginan untuk bertarung. Dia hanya bisa menggunakan 40% dari kekuatan penuhnya sekarang. Kenapa junior ini begitu merepotkan? Ji Bai dan Ji Dengtian, anggota lain dari grupnya, sama sekali tidak berguna. Zhao Feng, hentikan. Cao Zhang memberi isyarat dengan tangan kanannya. Bahkan jika dia bisa menggunakan kekuatan pertempuran penuhnya, Cao Zhang tidak berani membunuh Zhao Feng setelah mengetahui bahwa dia memiliki Blood Devil Sun Bloodline yang sempurna. Keluarga Tai adalah keluarga terkuat dari 8 keluarga besar. Jika dia membunuh pemegang Blood Devil Sun Bloodline yang sempurna, dia mungkin menyebabkan perang antara keluarga Tai dan keluarga Cao. Selanjutnya, itu bukan kemenangan yang dijamin bahkan jika dia ingin membunuh Zhao Feng. Tidak peduli apakah Tuan Suci 100 Suci menang atau kalah, itu akan membuat Zhao Feng terkenal. Kami tidak tahu bahaya seperti apa yang ada di depan kami. Mengapa kita tidak bekerja sama dan berbicara setelah kita melewati warisan? Petik 2. Secret Lord Hundred Refined merasa sedikit canggung dan harus menggunakan alasan ini untuk menghentikan pertarungan. Kegunaan Zhao Feng sebanding dengan seorang dewa suci, dan dia pasti jauh lebih berguna daripada 2 anggota lainnya di kelompoknya. Ji Dengtian masih terguncang dengan sempurna dari Blood Devil Sun Bloodline dan undangan Secret Lord Hundred Refined. Dia tidak berpikir bahwa Raja Junior tahap akhir bisa memaksa mereka ke dalam situasi seperti ini. Penjinak binatang Ji Bai terpaksa menggunakan susunan naga jade dan melarikan diri, dan teknik garis keturunannya sendiri sama sekali tidak berguna melawan Zhao Feng. Zhao Feng bahkan menyalin tekniknya dan menggunakannya untuk mempermalukannya. Dewa suci dalam kelompoknya telah kehilangan muka dan memutuskan untuk berhenti bertarung. Ji Dengtian tahu bahwa jika pertarungan berlanjut, peluang menang Dewa 100 Suci tidak terlalu tinggi. Dia menyesali tindakannya, mungkin itu karena perjalanan kultivasinya terlalu mulus, tetapi dia bahkan tidak percaya apa yang dikatakan oleh Grand Elder keluarganya sendiri. Zhao Feng berhenti sejenak. Dia merasa sangat puas selama pertarungan, tapi Secret Lord Hundred Refined tampaknya telah kehilangan keinginan untuk bertempur. Zhao Feng terdiam sesaat setelah memikirkan tentang 4 sosok yang telah masuk beberapa saat yang lalu. Saya ingin 70% dari warisan, kata Zhao Feng dengan nada tegas, menyebabkan alis suci ratusan suci berkerut dan mulutnya berkedut. Nafsu makan junior ini tidak hanya besar. Kelompok Secret Lord Hundred Refined memiliki 2 orang, tetapi satu Zhao Feng menginginkan 70% potongannya. Aku akan mengambil 30% kalau begitu, kata Cao Zhang dengan gigi terkatup sebelum melihat Ji Dengtian. Ji Dengtian langsung memberikan senyum tak berdaya dan pahit. Dia tahu apa yang dimaksud oleh Dewa Suci 100 halus, dia tidak akan memiliki bagian dari warisan langit kekaisaran. Aku akan membukakan jalan bagi kita, kata Zhao Feng. Dia menginginkan 70% karena Secret Lord Hundred Refined tidak banyak berguna baginya karena dia bisa membersihkan warisannya sendiri. Dia hanya ingin bantuan untuk menghentikan keempat orang yang baru saja masuk itu.
Akan sangat rugi jika Zhao Feng memaksa Dewa Suci 100 halus ke tepi jurang dan menyebabkan dia bergabung dengan 4 orang yang baru saja tiba. Tentu. Secret Lord 100 Refined berhenti sejenak. Monster batu pasir yang tak terhitung jumlahnya berkerumun seperti banjir. Sementara Zhao Feng dan Secret Lord 100 Refined bertempur, monster batu pasir datang dan menyerang mereka, tetapi gelombang kejut dari pertarungan mereka mampu langsung membunuh monster batu pasir yang terlalu dekat. Sekarang setelah mereka berhenti bertarung, monster-monster ini menyerang sekali lagi. Zhao Feng berdiri di tengah jalan dan menghadapi monster batu pasir. Kesadarannya menyentuh bola emas misterius di dimensi mata kirinya. Mata kiri Zhao Feng langsung menjadi emas dan melepaskan gelombang kekuatan mata dan kekuatan jiwa yang kuat. Ekspresi Ji Dengtian dan Secret Lord 100 Refined langsung menjadi serius. Sungguh niat jiwa yang kuat? Wajah Ji Dengtian dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak tahu seberapa besar dimensi menekan Zhao Feng, jadi dia tidak bisa secara akurat memperkirakan seberapa kuat niat jiwa Zhao Feng. Mengapa dia memilih menggunakan teknik garis keturunan untuk menyingkirkan monster batu pasir? Mungkinkah teknik garis keturunannya sebenarnya lebih condong ke aspek fisik? Secret Lord 100 Refined bingung. Cincin besar cahaya keemasan samar keluar dari mata kiri Zhao Feng, dan tampaknya mengandung hukum dunia. Itu melewati pusat jalur dan melewati semua monster batu pasir dan mencapai jarak yang tidak diketahui. Tidak ada yang terjadi bahkan setelah waktu yang lama. Itu baru saja melewati monster batu pasir. Mungkinkah itu serangan jiwa? Sementara Secret Lord 100 Refined tidak benar-benar memahami jiwa, hanya serangan jiwa yang dapat menembus objek fisik. Teknik garis keturunan mata macam apa itu? Mungkinkah yang dibicarakan Ji Wuye? Ji Dengtian tidak dapat melihat teknik garis keturunan mata seperti apa atau apa kegunaannya bahkan dengan pengalaman dan pengetahuannya. Namun, apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan mereka. Semua monster batu pasir yang bersentuhan dengan cincin cahaya keemasan besar menghilang ke udara tipis. Jalan kosong telah dibuat hanya dengan satu pandangan dari Zhao Feng. Ada kabut kuning yang sangat samar di tengah jalan setapak. Zhao Feng menutup mata kirinya dan memulihkan energi yang baru saja dia gunakan. Monster batu pasir ini adalah produk dari dunia kecil Tuan Suci, jadi atom hanya terdiri dari satu elemen dan dibangun dengan agak kasar. Zhao Feng hanya perlu menganalisis sepenuhnya struktur satu atom sebelum dia bisa menghancurkan semuanya. Namun, ini adalah pertama kalinya dia menghancurkan sesuatu dalam jumlah besar, dan Zhao Feng merasa lelah meskipun jumlah AI intennya sangat besar. Namun, dia telah mencapai tujuannya. Yang pertama adalah menaklukkan warisan, memperoleh sumber daya dan pemeliharaan drakonik. Jika dia ingin lari setelah itu, tidak ada yang bisa menghentikannya. Yang kedua adalah menakut-nakuti Secret Lord 100 Refined. Sementara Dewa Suci 100 halus untuk sementara memutuskan untuk bekerja dengannya untuk saat ini, Zhao Feng masih tidak dapat sepenuhnya mempercayainya, jadi Zhao Feng membutuhkan sesuatu untuk menakut-nakuti Tuan Suci 100 halus sampai dia tidak bersedia menjadi musuh. Ayo pergi. Zhao Feng tersenyum tipis. Ini adalah, pikiran Secret Lord 100 Refined menjadi kosong. Dia tidak bisa memahami apa yang terjadi bahkan dengan pengalaman dan pengetahuannya. Kekuatan macam apa cahaya keemasan yang redup itu? Itu langsung membuat monster batu pasir yang tak terhitung jumlahnya menghilang ke udara tipis. Matanya tidak bisa melihat seberapa jauh cahaya keemasan itu bergerak atau berapa banyak monster batu pasir yang menghilang. Jika ini hanya kemampuan dari semacam teknik luar angkasa, Dewa Suci 100 halus bisa menerimanya, tapi dia tidak merasakan gangguan apapun di luar angkasa. Dia tiba-tiba berpikir, apa yang akan terjadi jika seberkas cahaya itu menyinari tubuhnya dalam pertarungan? Berpikir sampai di sana, jiwanya mulai bergetar. Ini juga membuat Ji Dengtian bertingkah seperti baru saja disambar petir. Dia ingat apa yang dikatakan Ji Wuye, teknik garis keturunan Zhao Feng dapat membuat objek fisik dan berbasis jiwa benar-benar hilang. Zhao Feng berjalan di depan, dan kalajengking bergaris hitam yang tak terhitung jumlahnya dengan aura ganas memenuhi jalur. Sementara sebagian besar monster batu pasir telah dihancurkan oleh teknik garis keturunan Zhao Feng, jalurnya sangat luas, sehingga monster batu pasir di tepinya masih tetap ada. Mereka tidak memiliki kecerdasan dan tidak tahu apa itu ketakutan, mereka hanya menyerang dan menyerang orang luar. Di bawah kepemimpinan Raja Kalajengking, semua kalajengking berbisa menyerbu ke depan dan membuka jalan bagi Zhao Feng. Binatang buas ini berasal dari dimensi kuno.
Ji Dengtian berseru. Ji Bai adalah penjinak binatang dalam kelompok Dewa Suci 100 halus, dan mereka telah merencanakan untuk menjinakkan binatang pada awalnya, tetapi sangat sulit untuk melakukannya bahkan dengan bantuan Tuan Suci 100 halus yang menekan para pemimpin binatang. Penambahan Ji Dengtian juga tidak cukup untuk menangani binatang buas lainnya, jadi rencana mereka untuk menjinakkan binatang itu gagal. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa Zhao Feng dan Zhou Suer akan mampu menjinakkan sekelompok binatang, dan bukan sembarang binatang, tetapi binatang dengan kekuatan pertempuran yang sangat tinggi. Dewa Suci 100 halus melihat sosok punggung Zhao Feng dan tahu bahwa orang ini tidak akan tersinggung. Sama seperti itu, para ahli dari keluarga Chao dan Ji mengikuti di belakang Zhao Feng dan memasuki kedalaman warisan. Mereka terbang untuk waktu yang lama sebelum mereka tiba-tiba merasa jumlah monster batu pasir telah meningkat secara dramatis. Dengan kata lain, teknik garis keturunan mata misterius Zhao Feng telah mencapai sejauh ini sebelum menghilang. Tanpa Zhao Feng mengatakan apapun, Dewa Suci 100 halus pergi ke depan dan membuka jalan bagi mereka. Dengan kekuatan gabungan dari Kalajengking berbisa dan Dewa Suci, mereka segera melihat akhir dari warisan langit kekaisaran. Jalur ini mungkin panjangnya hampir 100 mil. Zhao Feng, ada monster batu pasir peringkat Dewa Suci di depan. Ayo pergi. Secret Lord Hundred Refinite memiliki ekspresi muram. Ada monster batu pasir yang sangat besar seukuran gunung kecil di depan mereka yang menghalangi jalan. Baik, Zhao Feng mengedarkan tubuh petir suci dan menjadi lebih tinggi. Dia melepaskan lapisan petir biru keemasan dan menghancurkan semua yang menghalangi jalannya. Tinju kekuatan langit berkobar. Zhao Feng dan Secret Lord Hundred Refinite maju ke depan, dan ada kilatan cahaya hitam, merah, dan keemasan. Pukulan kuat menghancurkan segalanya di depan. Dia memiliki kemampuan untuk beregenerasi. Bagian dari tubuh monster batu pasir dihancurkan oleh serangan mereka dan berubah menjadi pasir. Tetapi pasir yang jatuh sepertinya tertarik oleh sesuatu, dan itu bergabung kembali ke tubuh monster batu pasir dan pulih. Selama masih ada pasirnya, dia tidak akan pernah mati. Zhao Feng membuka mata kirinya dan memeriksa monster batu pasir itu. Mata kiri Zhao Feng melihat sesuatu yang orang lain tidak bisa, dan dia mengungkapkan ekspresi gembira. Struktur atom pada monster batu pasir peringkat Secret Lord tidak jauh berbeda dengan yang lain. Mata kiri Zhao Feng melepaskan kilatan emas cemerlang yang melewati area yang dia duga akan menjadi jantung monster itu. Bagian di mana cahaya emas melewatinya menghilang setelah beberapa saat, memperlihatkan 3 mutiara kristal yang berkilau. Zhao Feng melambaikan tangan kirinya, dan 3 kristal dewa di bawah standar terbang dan disimpan di dunia tata ruang berkabut Zhao Feng. Saat kristal dewa di bawah standar diambil, seluruh monster batu pasir berubah menjadi pasir dan menyebar ke tanah. Bab 942 Hadiah. Kristal dewa di bawah standar? Ji Dengtian berseru. Kristal dewa di bawah standar adalah batu kristal primal legendaris bahkan di zona benua, dan mereka digunakan oleh penguasa suci alam cahaya mistik untuk mengolahnya. Secret Lord Hundred Refinite juga sangat tertarik dengannya. Dia hanya memiliki sedikit, dan itu diperoleh melalui keadaan yang sangat berbahaya. Secret Lord Hundred Refinite hampir tidak bisa menahan godaan untuk segera menyerang Zhao Feng setelah melihatnya mendapatkan 3 dengan mudah. Zhao Feng, Anda mendapatkan 70% dari warisan sementara saya mendapatkan 30%. Apa artinya kau mengambil ketiga kristal itu? Secret Lord Hundred Refinite segera bertanya. Kami sedang membelah warisan 70-30. Ini adalah upahku karena telah membunuh monster itu. Zhao Feng mencibir dengan dingin dan berkata. Dia tidak berpikir bahwa monster batu pasir tingkat dewa suci ini akan memiliki 3 kristal dewa di bawah standar juga. Itu kemungkinan besar adalah hadiah tersembunyi. Seseorang harus tahu bahwa Zhao Feng telah menghancurkan warisan 3 dewa suci tahap awal dan hanya menerima total 1 kristal dewa di bawah standar. Lagi pula, para dewa suci membutuhkan kristal dewa di bawah standar untuk dikultivasikan, jadi Tuan Suci tidak akan keberatan memiliki terlalu banyak. Dari fakta bahwa Zhao Feng menerima 3 sekaligus, orang dapat melihat bahwa warisan ini tidak sederhana. Kamu, Secret Lord Hundred Refinite tidak bisa berkata-kata. Memang, ketiga kristal dewa di bawah standar ini hanyalah inti dari monster batu pasir dan bukan milik warisan. Agresivitas Zhao Feng membuat Secret Lord Hundred Refinite merasa seperti Zhao Feng tidak takut pada apapun saat ini.
Harus ada lebih banyak kristal dewa di bawah standar dalam warisan Dewa Suci Alam Cahaya Mistik tahap akhir. Secret Lord 100 Refinite hanya bisa berpikir seperti ini. Saat monster batu pasir itu hancur, ketiganya maju ke depan. Ada ruang kosong besar di depan. Tidak ada dekorasi dimanapun selain beberapa gambar emas di dinding di dekatnya. Saat ketiganya muncul, gelombang pemeliharaan drakonik memasuki Dragon Jades di tubuh mereka, tetapi dengan cepat berhenti. Pemeliharaan drakonik ini, Secret Lord 100 Refinite bingung. Jumlah pemeliharaan drakonik jauh lebih kecil dari yang mereka bayangkan, itu bahkan tidak mencapai tingkat warisan tahap awal dari Dewa Suci. Mungkinkah informasinya salah dan bahwa tempat ini bukanlah warisan dari Dewa Suci tahap akhir? Tapi menurut apa yang mereka temui di sepanjang jalan, kesulitan warisan ini pasti melebihi level awal dari Dewa Suci. Tanpa teknik garis keturunan mata misterius Zhao Feng, kelompok Secret Lord 100 Refinite akan merasa sulit untuk sampai sejauh ini. Itu, tanda seru tanda tanya petik 2. Ji Dengtian melihat ke atas. Mereka semua langsung tertarik oleh 3 bola air dan cahaya yang melayang di udara. Cahaya keemasan bersinar dan menerangi tempat itu. Selamat karena telah melewati persidangan, tapi karena tidak ada yang memenuhi persyaratan untuk menjadi pewaris, aku akan memberikan 3 harta sebagai gantinya. Sebuah suara misterius bergema di seluruh ruang tunggu, seolah-olah itu adalah maksud dari langit dan bumi itu sendiri. Ini adalah kekuatan inten. Wajah Ji Dengtian dipenuhi dengan keterkejutan. Ini hanyalah sisa-sisa niat dunia kecil yang belum lengkap. Secret Lord 100 Refinite pertama kali terkejut, tapi dia segera menghela nafas. Maksud dari dunia kecil? Zhao Feng terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang hal seperti itu. Saat dunia kecil menjadi kuat dan cukup stabil, Dewa Suci akan menanamkan niat mereka sendiri ke dunia kecil, mengubahnya menjadi semacam manajer. Secret Lord 100 Refinite hanya memberikan 1 kalimat penjelasan, mungkin karena dia sendiri tidak terlalu tahu. Ketika Zhao Feng memikirkan tentang manajer, dia teringat kucing kecil pencuri di dunia kecil dunia tata ruang berkabut. Itu seperti seorang manajer, itu merawat teratai langit air hijau, akar teratai giok salju daging spiritual, 5 lebah berbeda racun, dan berbagai hal lainnya. Dari kelihatannya, sisa niat dunia kecil masih mengikuti keinginan Dewa Suci ketika mereka masih hidup untuk memilih pewaris. Zhao Feng menyentuh bagian bawah dagunya. Dia bisa mengerti mengapa tidak ada banyak pemeliharaan drakonik. Tepat sekali, Secret Lord 100 Refinite berhenti sejenak. Dia tidak berharap Zhao Feng mengerti begitu cepat karena Zhao Feng hanya pada tahap akhir dari alam dewa kekosongan dan kemungkinan besar bahkan belum memiliki dunia kecil. Ketiganya berhenti sejenak. Jika ini adalah warisan normal, mereka akan dapat memperoleh semua sumber daya selama mereka lulus ujian, tetapi warisan ini berbeda. Ada sisa niat dunia kecil di sini yang mengikuti keinginan tuannya, dan masih mengelola dimensi ini. Ini berarti mereka bertiga hanya bisa mendapatkan apapun yang ada di dalam 3 bola air dan cahaya. Jika mereka ingin menerima semuanya, mereka harus menghancurkan niat dari alam cahaya mistik tahap akhir. Namun, itu jelas tidak mungkin. Segera setelah mereka menyerang, niat yang tersisa akan menggunakan kekuatan seluruh dunia kecil untuk menghancurkan mereka dalam sekejap. Ini berarti bahwa tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan pada saat ini selain menerima hadiah mereka. Zhao Feng dengan hati-hati memeriksa 3 bola air dan cahaya. Ada sebuah buku bernama Teknik Penyerapan Ki Langit Kekaisaran dalam bola air dan cahaya pertama. Di belakangnya ada bunga merah berbentuk wajah badut, dan yang terakhir berisi 10 kristal dewa di bawah standar. Secret Lord 100 Refinite mulai berpikir. Menurut kesepakatan mereka, Secret Lord 100 Refinite hanya bisa mendapatkan 1 dari 3 bola emas air dan cahaya. Dia tidak tahu apa-apa tentang bunga merah berbentuk wajah badut atau teknik penyerapan ki langit kekaisaran, jadi dia tidak bisa memperkirakan nilainya, tetapi dia bisa menebak secara kasar berdasarkan 10 kristal dewa di bawah standar di sebelah mereka. Nilai kedua item ini tidak boleh lebih rendah dari 10 kristal dewa di bawah standar, tetapi semuanya tergantung pada seberapa berguna itu bagi penerima. Misalnya, jika sebuah warisan hanya berisi tombak, itu tidak akan berguna di mata seorang pembudidaya pedang. Zhao Feng, bagaimana kalau saya mengambil teknik penyerapan ki langit kekaisaran dan Anda mengambil 2 lainnya? Secret Lord 100 Refinite bertanya. Secret Lord 100 Refinite mengabaikan bunga merah yang berbentuk seperti wajah badut.
Menjadi seseorang dari keluarga yang berspesialisasi dalam teknik pertempuran, dia lebih tertarik pada teknik penyerapan ki langit kekaisaran. Dia sudah memiliki beberapa kristal dewa di bawah standar, dan masih banyak waktu tersisa di makam kekaisaran, jadi masih ada banyak waktu untuk mendapatkan lebih banyak kristal dewa di bawah standar. Alis Zhao Feng berkerut. Dari ketiganya, hanya 10 kristal dewa di bawah standar yang sedikit berharga baginya. 5 teknik petir angin elemen Zhao Feng sudah menjadi salah satu teknik terbaik di dunia, sehingga teknik penyerapan ki langit kekaisaran pada dasarnya tidak berguna bagi Zhao Feng, dan bunga merah dalam bentuk wajah badut jelas milik Dao Hantu Mayat. Secara keseluruhan, Zhao Feng tidak terlalu puas dengan hadiah dari warisan ini. Melihat Zhao Feng mengerutkan alisnya, Dewa Suci 100 halus berteriak di dalam hatinya, mungkinkah Zhao Feng juga menginginkan teknik penyerapan ki langit kekaisaran? Dari ketiga item tersebut, yang paling tidak berguna adalah bunga merah. Secret Lord 100 Refined baru saja akan bernegosiasi dengan Zhao Feng, tetapi yang terakhir tiba-tiba setuju. Oke, mari kita ambil harta karun itu. Zhao Feng segera melompat dan mengulurkan tangan menuju 10 kristal dewa di bawah standar dengan cakar. Bola air dan cahaya ini. Ekspresi Zhao Feng berubah. Ketika kekuatannya menyentuh bola air dan cahaya, dia memiliki perasaan yang mirip dengan ketika Xin Wuheng menggunakan kelembutan untuk melawan kekuatan ledakannya di dimensi ilusi ilahi. Kekuatan Zhao Feng dilarutkan dan dialihkan oleh Intent of Water yang misterius ketika menyentuh bola air dan cahaya. Sepertinya itu bukan sesuatu yang bisa diambil sembarang orang. Di sisi lain, Secret Lord 100 Refined juga tidak berhasil. Tidak ada waktu tersisa. Zhao Feng mengedarkan garis keturunan darah iblis matahari, dan gelombang api seperti kaca muncul di sekitar tubuhnya. Itu mengeluarkan aura yang membakar dan menakutkan seperti dia adalah matahari itu sendiri saat melepaskan gelombang api. Pukulan mendominasi petir suci, Zhao Feng mengepalkan tinjunya, dan gelombang petir menyala merah seperti miniatur matahari menuju bola air dan cahaya. Serangan Zhao Feng dialihkan oleh bola air dan cahaya, tetapi efek pengapian dari Blood Devil Sun Bloodline tidak dapat dialihkan. Seluruh bola air dan cahaya menyala dan menghilang dalam sekejap. Api juga bisa melawan air. Zhao Feng mengungkapkan senyum tipis saat dia menempatkan 10 kristal dewa di bawah standar ke dunia tata ruang berkabut. Mata Secret Lord 100 Refined berbinar saat dia menggunakan teknik elemen api, dan segera, dia menerobos bola air dan cahaya dan memperoleh teknik penyerapan Imperial Sky Key. Tinggalkan semua hartamu, sebuah suara yang mengerikan dan kuat terdengar dari jalur. Grup lain ada di sini? Ekspresi Ji Dengtian berubah, tetapi dia santai setelah melihat Dewa Suci 100 halus dan Zhao Feng. Mereka tidak perlu takut pada kelompok normal manapun. Ledakan, ledakan. Gelombang api hitam tiba-tiba muncul, berubah menjadi sosok hitam dengan ekspresi jahat dan mengenakan mahkota hitam. Istana 9 kegelapan, Dewa Suci Iblis Hitam. Ekspresi Secret Lord 100 Refined berubah. Zhao Feng, Dewa Suci Iblis Hitam meraung marah saat api hitam di sekitar tubuhnya melonjak seperti dia akan menyerang. Pada saat yang sama, 3 orang lagi datang. 3 Raja Kuasi Suci. Ji Dengtian langsung menelan ludahnya. Dia tidak berpikir bahwa ini akan menjadi grup dari tim Pangeran ke-13. Ji Dengtian tidak percaya diri setelah melihat kelompok menakutkan yang terdiri dari Dewa Suci Iblis Hitam dan 3 Raja Kuasi Suci. Itulah bunga 3 jiwa jahat hantu. Seorang tetua dengan jubah ungu dan hitam langsung berseru saat dia melihat ramuan berharga di dalam bola air dan cahaya dengan tatapan berapi-api. Bunga 3 jahat hantu jahat. Tatapan Dewa Suci Iblis Hitam menjauh dari Zhao Feng dan melihat ke atas. Detak jantungnya tiba-tiba meningkat. Zhao Feng, bunga 3 hantu jahat tidak berguna bagimu. Berikan padaku, dan aku tidak akan merepotkanmu karena urusan Istana 9 kegelapan hari ini. Ekspresi Dewa Suci Iblis Hitam suram saat dia melihat 3 orang di depannya. Jelas bahwa bunga 3 jahat hantu jahat adalah bagian dari rampasan perang dari Zhao Feng dan Dewa Suci ratusan halus. Jika Dewa Suci Iblis Hitam mencoba untuk mengambilnya dengan paksa, Dewa Suci 100 halus akan berada di pihak Zhao Feng, jadi Dewa Suci Iblis Hitam menggunakan kata-katanya. Selama Zhao Feng atau Secret Lord 100 Refined setuju, itu akan baik-baik saja. Tentu, bagaimana kalau kita membahas permusuhan antara Istana 9 Kegelapan dan aku di zona benua?
Zhao Feng tersenyum tipis dan mundur beberapa langkah, memberi ruang pada Dewa Suci Iblis Hitam. Dewa Suci Iblis Hitam berhenti sejenak. Dia tidak mengira bahwa Zhao Feng akan setuju dengan begitu mudah, tetapi dia tidak terlalu peduli. Bunga 3 jahat hantu jahat adalah masalah paling penting saat ini. Dewa Suci Iblis Hitam berubah menjadi bola api hitam dan menyapu bola air dan cahaya, bertujuan untuk menghancurkannya. Namun, seekor kucing abu-abu kecil tiba-tiba muncul di bola air dan cahaya. Itu menertawakannya dan mengambil bunga 3 jahat hantu jahat. Kucing. Dewa Suci Iblis Hitam mengungkapkan ekspresi terkejut dan bingung. Mengapa tiba-tiba ada kucing di dalam bola air dan cahaya? Tidak baik. Dewa Suci Iblis Hitam tiba-tiba teringat sesuatu. Detik berikutnya, kucing kecil pencuri menghilang dari bola air dan petir. Pada saat yang sama, sepasang sayap petir merah menyebar di belakang punggung Zhao Feng, dan dia berubah menjadi kilatan petir merah putih yang melesat ke jalur. 3 Raja Kuasi Suci bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Jelas bahwa Zhao Feng dan kucing kecil pencuri telah merencanakan ini sebelumnya. Mereka tidak pernah berencana untuk memberikan bunga itu kepada Dewa Suci Iblis Hitam sejak awal. Zhao Feng, Dewa Suci Iblis Hitam meraung saat dia berubah menjadi bola api hitam dan menembak langsung ke jalur juga. Bab 943 Dewa Suci Iblis Hitam. Zhao Feng, Dewa Suci Iblis Hitam meraung saat dia berubah menjadi bola api hitam dan menembak langsung ke jalur juga. Anggota lain dari kelompok Raja Suci Iblis Hitam segera mengikutinya setelah pulih dari keterkejutan. Hahaha, seperti yang diharapkan dari Zhao Feng, Secret Lord Hundred Refined tertawa terbahak-bahak. Dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang Zhao Feng, jadi dia merasa sangat puas setelah melihat Raja Suci Iblis Hitam dipermainkan oleh Zhao Feng juga. Dewa Suci Iblis Hitam adalah Dewa Suci Alam Cahaya Mistik tahap awal terkuat dari Istana 9 Kegelapan, dan dia tampaknya memiliki kemampuan untuk mencoba terobosan ke tahap awal alam cahaya mistik. Bunga 3 jahat hantu jahat awalnya milik Zhao Feng, dan itu tidak ada hubungannya dengan Dewa Suci 100 Halus. Dewa Suci 100 Halus dan Ji Dengtian merasa jauh lebih santai setelah Zhao Feng menarik rombongan pangeran ke-13. Dewa Suci 100 Halus tidak ingin menjadi musuh Dewa Suci Iblis Hitam jika dia bisa membantunya. Nine Darkness Palace adalah kekuatan bintang 3 puncak yang pernah menjadi kekuatan bintang 4. Kekuatan mereka bahkan lebih tinggi dari 8 keluarga besar. Nine Darkness Palace memiliki 2 tempat dalam persidangan Putra Mahkota, Dewa Suci Iblis Hitam dan Tuan Kuasi Suci Sipeng. Jika tebakannya benar, Secret Tuhan Hitam Iblis pasti punya yang item pada dirinya. Kilatan kilat merah dan putih melintas di jalur gelap seperti meteor. Zhao Feng makan beberapa bagian teratai langit air hijau saat dia bergerak. Jika itu adalah kekuatan lain, Zhao Feng tidak akan keberatan memberikan bunga 3 jahat hantu jahat karena itu tidak berguna baginya, tapi jelas tidak untuk Istana 9 Kegelapan. Selain itu, bahkan jika ia adalah bersedia, bagaimana bisa Zhao Feng percaya mengatakan apa-apa suci Tuhan Hitam Iblis? Zhao Feng, selama Anda menyerahkan bunga 3 jahat hantu jahat, saya berjanji bahwa saya tidak akan menyerang Anda dalam persidangan Putra Mahkota. Suara Dewa Suci Iblis Hitam terdengar. Raja Suci Iblis Hitam, berhenti memuntahkan sampahmu. Zhao Feng mendengus dengan dingin dan meningkatkan kecepatannya. Dia tidak takut pada siapapun dalam persidangan Putra Mahkota. HMPH, jika itu masalahnya, maka kamu tidak akan bisa meninggalkan makam kekaisaran. Dewa Suci Iblis Hitam menyerah untuk mencoba berkomunikasi. Tinta hitam cepat, api gelap di sekitar tubuh Raja Suci Iblis Hitam tiba-tiba meledak, dan Raja Suci Iblis Hitam sepertinya meluncur di udara. Perlawanan yang dia hadapi berkurang drastis. Ekspresi Zhao Feng berhenti sejenak ketika dia melihat Dewa Suci Iblis Hitam menutup celah. Kilatan ruang sayap petir, sayap Zhao Feng berkedip, dan kecepatannya meningkat sekali lagi. Dia berubah menjadi kilatan petir merah yang sepertinya menyatu di udara, dan itu akan muncul sedikit lebih jauh dengan setiap kedipan. Tidak baik, teknik terbang spasial saya ditekan di sini. Ekspresi Zhao Feng jelek. Teknik terbang spasialnya ditekan sementara teknik rahasia Raja Suci Iblis Hitam tidak terlalu terpengaruh. Namun, tidak mungkin bagi Dewa Suci Iblis Hitam untuk menyusulnya dalam waktu singkat. Suara mendesing. Kilatan petir merah dan sosok iblis hitam pekat melakukan perjalanan melalui jalur dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Sedikit cahaya bisa terlihat di depan. Zhao Feng menyerbu keluar dari jalur dan terbang ke langit.
Zhou Suer tidak ada di sini. Zhao Feng melihat sekeliling. Dewa suci iblis hitam kemungkinan besar tidak berani melakukan apapun terhadap Zhou Suer. Paling buruk, dia hanya memaksanya untuk menggunakan arai di dalam Dragon Jade. Pada saat ini, sosok iblis hitam pekat keluar dari jalur. Wind Lightning Eye Flame, bola api setengah transparan dan aura destruktif God Tribulation Lightning bersiul ke tubuh Secret Lord Black Demon. Mahkota hitam di kepala Dewa Suci Iblis Hitam mengeluarkan cahaya hitam, dan lapisan cahaya menutupi tubuh Dewa Suci Iblis Hitam. Serangan jiwa yang dihadapi oleh Dewa Suci Iblis Hitam melemah. Namun, sementara dia dapat sepenuhnya memblokir nyala api jiwa Zhao Feng dengan kekuatan jiwa tingkat Dewa Suci, dia tidak dapat memblokir kekuatan petir kesengsaraan Dewa. Jiwa dan mahkota hitam Dewa Suci Iblis Hitam rusak sampai tingkat tertentu. Hukum kehancuran, ekspresi Dewa Suci Iblis Hitam berubah. Hukum kehancuran ada untuk dihancurkan sepenuhnya, dan luka seperti itu sulit untuk dipulihkan. Bahkan kemampuan generasi dari tubuh abadi akan dibatasi. Tubuh yang mendominasi petir suci, sosok Zhao Feng tumbuh lebih tinggi dan memancarkan lapisan emas dan biru. Dia sepertinya berubah menjadi menara raksasa petir emas yang menekan segalanya dengan kekuatan fisiknya. Alasan utama Zhao Feng bergerak begitu cepat adalah untuk menahan Zhou Suer. Mengingat keunggulannya dalam hal penindasan dimensi, Zhao Feng sebenarnya tidak takut pada Dewa Suci Iblis Hitam. Jika kamu ingin bertarung, maka ayo bertarung, Secret Lord Black Demon. Zhao Feng berubah menjadi seberkas kilat keemasan merah dan hancur seperti gunung. Kekuatan suci api iblis, Dewa Suci Iblis Hitam menderu dengan dingin dan mengulurkan telapak tangannya. Seberkas kegelapan hampir melewati angkasa saat bergerak menuju Zhao Feng. Hati Zhao Feng menjadi dingin. Dia merasa seperti tubuh, jiwanya, dan bahkan udara di sekitarnya telah dikunci. Gaya ofensif ini persis sama dengan Dewa Iblis 9 Kegelapan. Perlindungan petir suci, Zhao Feng menggabungkan kekuatan fisik dari tubuh petir suci dan kekuatan petir anginnya bersama-sama. Suara mendesing, sebuah penghalang petir yang kental langsung muncul. Itu memancarkan cahaya keemasan yang menghalangi sinar gelap ini. Petir berderak dan guntur menggelegar di sekitar permukaan penghalang petir. Mata Zhao Feng menjadi suram. Kekuatan pertempuran yang ditampilkan oleh Dewa Suci Iblis Hitam jauh lebih kuat dari apa yang bisa dilakukan oleh Dewa Suci 100 halus. Dewa Suci Iblis Hitam juga mengkhususkan diri dalam kecepatan, dan dia tidak melawan Zhao Feng dalam pertempuran jarak dekat. Lapisan api seperti kaca langsung muncul di sekitar tubuh Zhao Feng, dan aura yang membakar muncul. Seolah-olah Zhao Feng telah menjadi matahari. Tubuh Zhao Feng menjadi tertutup api, dan dengan tambahan tubuh petir suci, dia tampak seperti penguasa iblis yang menyala-nyala. Suara mendesing, sayap di belakang punggung Zhao Feng berkibar saat dia menyerbu ke bawah dan mengacungkan tinjunya. Karena Dewa Suci Iblis Hitam tidak mau bertarung dalam pertempuran jarak dekat melawan Zhao Feng, maka dia hanya akan menyerah pada pertahanan dan pertama-tama mendekati Dewa Suci Iblis Hitam. Dengan tambahan Blood Devil Sun Bloodline yang sempurna, kecepatan Zhao Feng langsung meningkat saat dia menyerang Dewa Suci Iblis Hitam. Kamu memang berhubungan dengan keluarga Tai? Tapi jangan berpikir bahwa Istana 9 Kegelapan akan takut pada keluarga Tai. Dewa Suci Iblis Hitam mencibir dan tertawa saat dia berdiri di sana. Dewa Suci Iblis Hitam mengulurkan telapak tangan lain, dan seberkas cahaya hitam tiba di depan Zhao Feng. Kecepatan Zhao Feng tidak berkurang. Dia mengedarkan tubuh petir suci dan menerima serangan langsung Dewa Iblis Hitam dengan bantuan garis keturunan darah Iblis Matahari. Penghalang petir hancur dan gelombang cahaya keemasan dipantulkan kembali, tetapi itu tidak dapat merusak Dewa Suci Iblis Hitam. Kekuatan suci api hitam yang melemah mendarat di Zhao Feng, tapi dia tidak takut sama sekali. Kilatan ruang sayap petir, kecepatan Zhao Feng tiba-tiba meningkat, dan dia menjadi sambaran petir yang muncul di hadapan Dewa Suci Iblis Hitam. Dia kemudian meninju dengan tinjunya. "Junior, aku menunggumu datang." Dewa Suci Iblis Hitam mengungkapkan ekspresi gembira saat api hitam di sekitar tubuhnya meletus seperti gunung berapi. Kekuatan tak terlihat benar-benar menekan Zhao Feng. Tidak baik, Zhao Feng merasa ada yang tidak beres. Dia tidak berpikir bahwa Raja Suci Iblis Hitam masih memiliki langkah tersisa, tetapi karena dia sudah meninju, dia tidak bisa mundur. Dia hanya bisa menggunakan sayap petir merah untuk mendorong dirinya ke samping. Sudah terlambat, Zhao Feng.
Kegelapan di sekitar tubuh Secret Lord Black Demon sepertinya menyatu ke udara dan menghalangi matahari. Segala sesuatu dalam jarak 1000 mil menjadi gelap, dan orang bisa melihat gambar jahat dan kacau di dalamnya. Dunia kecil, kekuatanmu. Petik 2. Zhao Feng mengungkapkan ekspresi tertegun. Karena penindasan dari dimensi kuno ini, kaisar dan penguasa suci yang normal tidak benar-benar dapat menggunakan dunia kecil mereka sama sekali. Selanjutnya, aura yang saat ini dilepaskan oleh Dewa Suci Iblis Hitam membuat hati Zhao Feng bergetar. Tepat sekali. Kaisar normal dapat, paling banyak, hanya menggunakan 50% dari total kekuatan mereka di sini, sementara penguasa suci hanya dapat menggunakan 60%, tetapi apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Istana 9 Kegelapan tidak akan siap untuk itu? Dewa Suci Iblis Hitam tertawa terbahak-bahak. Mendengar itu, Zhao Feng merasa kata-kata Raja Suci Iblis Hitam itu masuk akal. Zhao Feng sendiri hanyalah seorang raja tahap akhir. Jika bukan karena fakta bahwa dia terbiasa dengan aura kuno alam mimpi kuno, dia hanya akan dapat menggunakan 40% dari kekuatan penuhnya sekarang. Setelah beradaptasi dengan tempat ini, Zhao Feng sekarang dapat menggunakan 60% dari kekuatan penuhnya, tetapi aura yang ditunjukkan oleh Dewa Suci Iblis Hitam pasti melebihi batas 60% dari penguasa suci. Hahaha, Istana 9 Kegelapan membayar harga yang sangat mahal dan puluhan ribu tahun persiapan untuk menciptakan harta karun yang memungkinkan seseorang untuk beradaptasi dengan hukum dimensi ini. Dewa Suci Iblis Hitam merasa sangat sombong saat melihat ekspresi panik Zhao Feng. Sekarang saya dapat menggunakan hampir 80% dari kekuatan penuh saya. Selain para penguasa suci lainnya yang memiliki jenis harta yang sama, tidak ada yang bisa menjadi tandinganku. Mata Dewa Suci Iblis Hitam berkilau dengan cahaya hitam saat dia melambaikan tangannya dan mengendalikan beberapa gumpalan hukum dimensi ini. Pembatasan dimensi dan kekuatan dunia kecil langsung membuat Zhao Feng tidak bisa bergerak, dan dia merasa sulit bernapas. Zhao Feng, mati! Dewa Suci Iblis Hitam menggunakan teknik dari gulungan suci 9 kegelapan dan mendorong telapak tangannya keluar. Seberkas cahaya hitam langsung muncul di depan Zhao Feng. Seolah-olah serangan ini datang langsung dari depan Zhao Feng, dan dengan tambahan kekuatan dunia kecil, itu menjadi lebih kuat. Pusaran air muncul di depan Zhao Feng. Bagian dari sinar hitam yang akan mendarat di Zhao Feng tiba-tiba menghilang. Sisa balok itu terbelah menjadi dua dan melewati bahu Zhao Feng. Gerakan spasial, jenis penggunaan ruang. Dewa Suci Iblis Hitam berhenti sejenak. Tidak ada yang dikatakan tentang ini dalam laporan tentang Zhao Feng. Ekspresinya tiba-tiba berubah, seolah-olah dia merasakan sesuatu. Bagian dari sinar yang telah menghilang memotong melewati kepalanya dan menyebabkan gumpalan darah hitam mengalir keluar. Konyol, Dewa Suci Iblis Hitam meraung marah. Meskipun serangan ini tidak terlalu efektif terhadap tubuh suci Dao Iblisnya, dia tidak pernah merasakan penghinaan seperti itu karena terluka oleh serangannya sendiri. Kekuatan suci iblis kegelapan. Dewa Suci Iblis Hitam melambaikan tangannya, dan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya mulai mengelilingi Zhao Feng. Seolah-olah mereka benar-benar memiliki kehidupan. Dewa Suci Iblis Hitam tidak bodoh, dia tahu bahwa Zhao Feng hanya bisa menggunakan gerakan tata ruang dalam jarak kecil. Langkah selanjutnya ini akan memaksa Anda untuk menggunakan arai. Kalau begitu, lain kali aku bertemu denganmu akan menjadi kematianmu. Petik 2. Dewa Suci Iblis Hitam tertawa terbahak-bahak. Dia seperti dewa iblis yang tak tertandingi saat dia berdiri di dunia kegelapan. Pada saat ini, 3 anggota lain dari kelompok Raja Suci Iblis Hitam telah bergegas keluar dari Imperial Sky Inheritance. Sangat kuat, wajah seorang dokter dari keluarga Duanmu dipenuhi dengan keterkejutan. HMPH, meremehkan Nine Darkness Palace akan mengakibatkan kematian. Si Peng, yang mengenakan jubah ungu dan hitam, mencibir dingin saat dia melihat Zhao Feng yang terjebak oleh Dewa Suci Iblis Hitam. Bab 944 Ngarai Angin Hitam. Langkah selanjutnya ini akan memaksa Anda untuk menggunakan arai. Kalau begitu, lain kali aku bertemu denganmu akan menjadi kematianmu. Petik 2. Dewa Suci Iblis Hitam tertawa terbahak-bahak. Dia seperti dewa iblis yang tak tertandingi saat dia berdiri di dunia kegelapan. Zhao Feng memiliki ekspresi muram. Dia memang tidak mengira bahwa Dewa Suci Iblis Hitam akan memiliki harta langka yang memungkinkannya beradaptasi dengan dimensi kuno ini. Ini jelas bukan pertama kalinya persidangan Putra Mahkota diadakan. Dulu, tekanan dimensi kuno ini mungkin lebih kuat,
jadi kekuatan puncak benua mulai mengembangkan sesuatu untuk menghadapinya. Harta karun yang memungkinkan seseorang untuk beradaptasi dengan dimensi kuno kemungkinan besar hanya muncul selama beberapa percobaan terakhir. Selain itu, ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh kekuatan acak manapun. Ini berarti bahwa para jenius dari keluarga Yu, keluarga Tai, dan beberapa pasukan top lainnya harus memiliki harta karun ini juga. Ini memberi peringatan kepada Zhao Feng. Menghadapi Dewa Suci dari Dao Iblis yang dapat menggunakan 80% dari kekuatan pertempuran penuhnya, Zhao Feng tidak yakin dia bisa menang bahkan jika dia menggunakan semua kartu trufnya. Dia telah menggunakan terlalu banyak True Yuan untuk bertarung melawan Dewa Suci 100 dimurnikan di Warisan Langit Kekaisaran, dan dia menghabiskan banyak niat mata untuk melewati Warisan Langit Kekaisaran. Kekuatan Istana 9 Kegelapan tidak bisa diremehkan. Dewa Suci Iblis Hitam pasti telah mempersiapkan banyak hal, seperti item jiwa pertahanan di kepalanya dan harta karun yang memungkinkan seseorang untuk beradaptasi dengan dimensi kuno ini. Ada juga 3 Raja Kuasi Suci di kelompoknya juga. Situasinya terlihat sangat buruk bagi Zhao Feng. Karena Zhao Feng berada dalam jangkauan dunia kecil Raja Suci Iblis Hitam, dia juga tidak bisa menggunakan keterampilan teleportasi dunia tata ruang berkabutnya. Tanpa ragu-ragu, Zhao Feng menggunakan arai tersembunyi di dalam Dragon Jade. Sebuah arai yang kompleks dan mendalam menyebar dari Dragon Jade. Tubuh Zhao Feng ditutupi kilatan cahaya sebelum menghilang. HMPH, lain kali aku bertemu denganmu adalah saat kamu akan mati. Dewa Suci Iblis Hitam memiliki ekspresi dingin, dan 3 di bawah merasa menyesal, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk itu. Ada arai di setiap Dragon Jade yang bisa menyelamatkan pengguna satu kali. Di dalam gua tersembunyi di luar ngarai angin hitam terlarang di makam kekaisaran, ada 4 sosok. Ying Tua, apa yang harus kita lakukan? Pangeran ke-9 bertanya. Angin kegelapan di ngarai angin hitam telah menjadi lebih lemah. Jing Kai menyebarkan rasa ilahinya dan merasakan sekelompok 3 orang masuk. Satu-satunya mata Ying Tua mengamati kelompok itu, dan dia mengungkapkan ekspresi tak berdaya. Meskipun mereka memiliki 4 orang di sini, kekuatan pertempuran Zhou Su rendah, dan meskipun Jing Kai tampak stabil, dia telah kehilangan kepercayaan pada dirinya sendiri karena tekanan. Ini berarti Pangeran ke-9 juga tidak bisa masuk bersama mereka. Sementara para pangeran dapat menggunakan pemeliharaan drakonik untuk meningkatkan kekuatan mereka dan melawan mereka yang memiliki kultivasi yang lebih tinggi, tidak ada susunan tersembunyi yang menyelamatkan jiwa di dalam segel putra mahkota palsu. Segel putra mahkota palsu hanya dapat terhubung ke aula besar kekaisaran di dunia luar, dan begitu seorang pangeran menggunakan segel putra mahkota palsu untuk mengaku kalah atau meminta bantuan, pangeran dan semua anggota timnya akan kehilangan hak mereka untuk berpartisipasi. Putra mahkota diadili dan akan dipaksa keluar. Ini juga berarti bahwa para pangeran biasanya menjadi sasaran utama. Segera setelah mereka menggunakan segel putra mahkota palsu untuk meminta bantuan, semua anggota timnya akan dikirim juga. Pangeran ke-9, kamu tidak bisa masuk, kata Ying Tua dengan nada tertentu. Aku tahu, Pangeran ke-9 jelas mengerti dan merasa agak tidak berdaya. Para pangeran adalah protagonis utama dalam persidangan putra mahkota. Mereka memiliki kemampuan untuk menggunakan pemeliharaan drakonik, tetapi mereka juga merupakan target utama dari semua kekuatan lainnya. Jika tidak ada banyak lawan, dia dan Old Ying akan menjadi kekuatan tempur yang kuat yang bisa mengubah keadaan. Namun, jika ada banyak musuh di sekitar, Pangeran ke-9 akan menjadi target raksasa. Sementara tingkat kesulitan Blackwind Canyon telah menurun, ada juga fakta bahwa Putri Zhou Suer telah menggunakan arai di dalam Dragon Jade-nya. Ying Tua menganalisis dan berkata, hanya ada satu arai penyelamat hidup di dalam Dragon Jade. Jika seseorang telah menggunakannya dan kemudian memasuki tempat terlarang, itu berarti mendekati kematian. Di atas semua itu, Zhou Suer hanyalah seorang dokter, bukan ahli pertempuran. Tinggal Ying Tua dan aku. Ekspresi Jing Kai muram, dia tidak merasa percaya diri sama sekali. Kekuatan gabungan mereka terlalu rendah. Mengesampingkan bahaya dari Blackwind Canyon itu sendiri, mereka bahkan tidak memiliki kemampuan untuk bertarung melawan kelompok lain. Tidak ada gunanya memasuki halaman terlarang dengan cara apapun. Kenapa kita tidak menyerah pada Blackwind Canyon Forbidden Ground? Tidak perlu mengambil risiko ini, Zhou Suer menyarankan. Angin kegelapan di ngarai angin hitam kadang-kadang kuat dan kadang-kadang lemah, tetapi bahkan angin yang lemah masih lebih sulit daripada daerah lain.
Dan karena kekuatan keseluruhan kelompok mereka berada di sisi yang lemah, Pangeran ke-9 tidak dapat mengungkapkan dirinya. Saat mereka memikirkan apa yang harus dilakukan, sebuah cahaya mulai berkedip di depan Pangeran ke-9, dan susunan emas menyebar. Ekspresi semua orang suram, mereka tahu bahwa seseorang menggunakan larik untuk menghindari bahaya. Zhao Feng, Ying Tua dan teman-temannya menghela napas. Zhou Suer sudah memberitahu mereka tentang bagaimana Zhao Feng bertemu dengan kelompok dari Istana 9 Kegelapan. Jika seseorang dari kelompok ketiga harus melarikan diri dari sesuatu juga, situasi Pangeran ke-9 akan menjadi mengerikan. Zhao Feng, kamu juga ikut? Saya dipaksa untuk menggunakan arai oleh Nine Darkness Palace, kata Zhou Suer saat kebencian melintas di matanya. Nine Darkness Palace mendukung Pangeran ke-13. Saya bertemu Dewa Suci Iblis Hitam dan harus menggunakan arai, kata Zhao Feng langsung. Dewa Suci Iblis Hitam? Old Ying dan teman-temannya tercengang. Dewa Suci Iblis Hitam adalah jenius alam cahaya mistik dari Istana 9 Kegelapan, dan kekuatan sejatinya hampir berada di level Dewa Suci tahap awal. Dia adalah salah satu orang terkuat dalam ujian ini. Tidak ada yang bisa dilakukan Zhao Feng dan Zhou Suer selain menggunakan arai mereka jika mereka bertemu dengannya. Jika kelompok Old Ying telah bertemu Dewa Suci Iblis Hitam, mereka kemungkinan besar akan kalah bahkan jika Pangeran ke-9 menggunakan semua pemeliharaan drakoniknya untuk membuat dirinya lebih kuat. Tidak ada yang bisa kamu lakukan tentang itu, tapi mengapa kamu pergi ke warisan berbahaya seperti itu? Jing Kai bertanya. Dia merasa Zhao Feng agak sombong. Jika Zhao Feng tidak memilih Imperial Sky Inheritance, maka semua ini tidak akan terjadi. Seorang penjinak binatang dan dokter yang akan mendapatkan warisan dari Dewa Suci tahap akhir, apakah mereka mencoba bunuh diri? Jangan bicarakan itu, Zhao Feng. Bagaimana menurutmu tentang tempat terlarang ini? Ying Tua menghentikan Jing Kai dan menatap Zhao Feng. Dia tidak tahu persis seberapa kuat Zhao Feng, tapi dia bisa memperkirakan secara kasar bahwa dia seharusnya tidak lebih lemah dari para penguasa suci biasa. Aspek lain Zhao Feng juga sangat luar biasa. Dengan tambahan Zhao Feng, kekuatan keseluruhan mereka tidak terlalu buruk lagi. Zhao Feng melihat ke kejauhan, melihat medan yang dikelilingi oleh tornado hitam, dan mengerti. Sementara bahaya Black Wind Canyon Forbidden Ground telah berkurang, itu masih merupakan tempat terlarang. Belum banyak orang yang lewat sini, artinya masih banyak rejeki. Kami bertiga akan masuk. Zhou Suer dan Pangeran ke-9 akan tetap tinggal. Tetapi tempat ini tidak cukup tersembunyi. Zhao Feng segera mengatakan apa yang dia pikirkan. Mata Old Ying berbinar. Pikirannya sama dengan pikiran Zhao Feng. Jika Zhao Feng berani pergi ke Imperial Sky Inheritance bersama Zhou Suer, maka tidak ada alasan baginya untuk tidak berani pergi ke Black Wind Canyon Forbidden Ground saat itu tepat di depannya. Ada tempat yang lebih tersembunyi? Old Ying agak bingung. Dia telah menghabiskan banyak waktu untuk menemukan tempat ini, dan dari sudut pandangnya, tempat itu sudah sangat tersembunyi. Jika Pangeran ke-9 dan Zhou Suer tetap bersembunyi dari kelompok lainnya, mereka harus berada di tempat yang aman. Kekuatan tempur Zhou Suer sangat rendah, jadi Pangeran ke-9 harus melindungi dirinya dan Zhou Suer pada saat yang bersamaan. Iya, di sebelah sana. Zhao Feng menunjuk ke kejauhan dan Old Ying mengikuti jarinya. Itu benar-benar tempat yang bagus. Satu-satunya mata Ying Tua berbinar. Tempat yang Zhao Feng tunjukkan adalah di tepi Black Wind Canyon Forbidden Ground, tetapi karena pemandangan dan lengkungannya, tidak terpengaruh oleh angin kegelapan. Lebih jauh lagi, karena itu sangat dekat dengan ngarai angin hitam, kebanyakan orang tidak akan mendekatinya atau bahkan berpikir bahwa ada seseorang yang bersembunyi di sana. Angin kegelapan juga memiliki kemampuan untuk memblokir indera spiritual dan ilahi. Itu akan membantu menutupi Pangeran ke-9, dan itu adalah tempat yang aman dan tersembunyi. Old Ying memandang Zhao Feng dengan tatapan yang lebih dalam. Dia tidak bisa mengerti bagaimana Zhao Feng menemukan tempat seperti itu dalam sekejap. Oke, kalau begitu, Jing Kai dan Zhao Feng akan mengikutiku ke tanah terlarang ngarai angin hitam sementara Pangeran ke-9 dan Zhou Suer akan bersembunyi di sana. Old Ying berbicara dengan sangat cepat. Karena mereka memutuskan untuk memasuki tanah terlarang ngarai angin hitam, mereka harus menggunakan waktu mereka dengan bijak. Jing Kai sedikit tidak yakin dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak melakukannya setelah melihat tampilan percaya diri Ying Tua. Dari sudut pandangnya, penjinak binatang ekstra tidak memberikan banyak keuntungan bagi kelompok mereka.
Meskipun mereka akan mendapat bantuan dari hewan peliharaan spiritual penjinak binatang, mereka juga perlu melindungi penjinak binatang. Zhao Feng, pertama, berikan pemeliharaan drakonik dalam naga giokmu kepada Pangeran ke-9, Ying Tua tiba-tiba berkata sebelum mereka akan mengambil tindakan. Baik, Zhao Feng tidak terlalu peduli. Pemeliharaan drakonik tidak banyak berguna baginya, dan memberikannya kepada Pangeran ke-9 akan meningkatkan peluang bertahan hidup yang terakhir. Naga giokmu. Jing Kai terkejut. Naga giok di tangan Zhao Feng cerah dan halus, dan garis bentuk naga berkedip, artinya ada banyak persediaan pemeliharaan drakonik di dalamnya. Cahaya yang dikeluarkan oleh naga giok Zhou Suer sudah mengejutkan mereka bertiga, tetapi giok naga Zhao Feng bahkan lebih terang. Aku cukup beruntung dan berhasil menaklukkan beberapa warisan Dewa Suci tahap awal. Zhao Feng tersenyum. Dia tidak menggunakan pemeliharaan drakonik pada dirinya sendiri setelah memasuki makam kekaisaran, jadi dia jelas memiliki lebih dari Zhou Suer. Pangeran ke-9 merasa percaya diri saat melihat Zhao Feng. Dia mengeluarkan segel putra mahkota palsu untuk mentransfer pemeliharaan drakonik. Wajah Jing Kai menjadi hijau. Ying Tua dan dia telah melewati beberapa warisan yang compang camping dengan lancar dan berpikir bahwa mereka adalah kelompok dengan hadiah paling banyak. Tetapi Zhao Feng dan Zhou Suer, seorang penjinak binatang dan dokter, telah melewati beberapa warisan. Keberuntungan mereka terlalu bagus. Old Ying memimpin Zhao Feng dan Jing Kai dan menyerang. Mereka pertama-tama memeriksa sekeliling mereka, dan setelah memastikan tidak ada orang di sekitar, menyuruh Pangeran ke-9 dan Zhou Suer untuk pindah ke tempat persembunyian baru. Ledakan, ledakan, ledakan. Hembusan angin bertiup melintasi tanah terlarang ngarai angin hitam seperti cakar dan taring. Setelah masuk, mereka merasakan aura kegelapan tanpa batas yang menekan mereka. Langit dan bumi seakan berubah seketika dari siang ke malam. Wind of Darkness memiliki kemampuan untuk mengikis. Gunakan True Yuan Anda untuk melindungi tubuh Anda, kata Ying Tua. Jika bukan karena fakta bahwa tanah terlarang ngarai angin hitam telah menjadi lebih lemah, hanya angin kegelapan acak ini yang akan dapat dengan mudah membunuh Raja tingkat puncak. Semakin jauh pergi, semakin kuat anginnya. Akhirnya, bahkan seorang dewa suci tidak akan mampu menahannya. Bab 945 mudah. Wind of Darkness memiliki kemampuan untuk mengikis. Gunakan True Yuan Anda untuk melindungi tubuh Anda, kata Ying Tua. Jika bukan karena fakta bahwa tanah terlarang ngarai angin hitam telah menjadi lebih lemah, hanya angin kegelapan acak ini yang akan dapat dengan mudah membunuh Raja tingkat puncak. Semakin jauh pergi, semakin kuat anginnya. Akhirnya, bahkan seorang dewa suci tidak akan mampu menahannya. Seluruh ngarai angin hitam gelap, dan raungan angin seperti teriakan serigala. Ketika angin hitam menyentuh Yuan sejati yang melindungi tubuh Zhao Feng, sebagian darinya melewati Yuan sejati dan memasuki tubuh Zhao Feng. Angin kegelapan ini memiliki aura yin yang bisa langsung memasuki jiwa. Zhao Feng terkejut. Alasan terlarang di makam kekaisaran memang tidak bisa diremehkan. Siapa yang tahu bahaya apa lagi selain angin kegelapan? Itu benar, jika kemauan seseorang tidak cukup kuat, udara yin mungkin membangkitkan keinginan jahat di lubuk hati mereka dan mengubah kepribadian mereka, tambah Ying Tua. Wind of Darkness ini memiliki kemampuan seperti itu? Jing Kai mulai gemetar dan merasa tempat ini jahat. Ketiganya sangat berhati-hati saat memasuki Black Wind Canyon, dan karena angin hitam, mereka tidak bisa melihat banyak di sekitar mereka. Ini bahkan termasuk mata kiri Zhao Feng. Itu sangat dibatasi kecuali Zhao Feng mengedarkan kemampuan mata emasnya, tapi itu akan menghabiskan terlalu banyak energi. Rumput angin yin, Jing Kai tiba-tiba berkata. Mereka melihat dengan hati-hati dan memang melihat beberapa potong rumput angin yin di celah di antara bebatuan tidak jauh. Sementara rumput angin yin tidak kelas yang sangat tinggi, mereka agak langka, dan mereka sangat berguna bagi mereka yang mengolah elemen yin, angin, dan jahat. Herbal yang mengandung elemen angin dan yin bersama-sama sangat langka di zona benua. Zhao Feng berjalan maju dan mulai memetiknya. Zhao Feng, rumput angin yin telah sangat terpengaruh oleh angin kegelapan dan mengandung kekuatan yin yang besar. Aku tahu kau mengembangkan teknik elemen angin, tapi sulit untuk menghilangkan aura yin ini, Ying Tua memperingatkan. Ying Tua telah melihat Zhao Feng menyingkirkan beberapa racun di pavilion jamu suci, tetapi dalam hal itu, sarang lebah api pelangi langit hanya bergabung dengan racun secara tidak sengaja. Rumput angin yin dari ngarai angin hitam telah tumbuh di sini sejak awal dan telah dimutasi oleh angin kegelapan.
Udara yin di dalamnya akan sulit untuk dihilangkan. Saya tahu, jawab Zhao Feng. Dia melihat lebih banyak lagi di depan dan maju untuk memetiknya juga. Zhao Feng tidak takut dengan udara yin yang sangat sedikit ini mengingat tingkat jiwanya dan kekuatan petir kesengsaraan dewa. Jika udara yin ini cukup kuat, itu bahkan bisa memperbaiki kemauannya. Ying tua, jika dia tidak mau mendengarkan, jangan repot-repot. Jing Kai menggelengkan kepalanya. Dia tidak suka bagaimana Zhao Feng mengabaikan peringatan Ying tua. Old Ying telah memimpin pangeran ke-9 dan Jing Kai melewati 2 warisan dengan sempurna sambil menghindari semua bahaya. Jing Kai sangat mengagumi kekuatan dan pengalaman Ying tua. Satu-satunya hal yang tidak dia mengerti adalah mengapa Ying tua sangat percaya pada Zhao Feng. Mereka awalnya berencana untuk meninggalkan tanah terlarang ngarai angin hitam, tetapi Ying tua tiba-tiba mengubah keputusannya ketika Zhao Feng tiba. Dari sudut pandang Jing Kai, tambahan Zhao Feng tidak cukup untuk menangani bahaya ngarai angin hitam. Zhao Feng merasakan gelombang jiwa yang aneh, dan mata kirinya melihat sosok hitam bersembunyi di angin hitam di depan. Awas! Ying tua dan Jing Kai juga merasakannya dan menyerang ke depan. Raungan dingin terdengar dari angin hitam di dekatnya, dan angin kental menyapu Zhao Feng. Garis besar mulut yang menggeram bisa dilihat di dalam angin hitam. Old Ying segera mengedarkan yuan sejati dan melompat ke udara sambil menunjuk dengan jarinya. Suara mendesing. Seberkas cahaya gelap ditembakkan dari jari Ying tua, yang menyatu ke udara dan mengenai bola angin hitam. Bola angin hitam berubah menjadi monster mirip manusia yang sekarang tergeletak di tanah. Itu memiliki ekspresi jelek, dan giginya bergesekan satu sama lain seolah-olah belum makan dalam waktu yang lama. Monster apa ini? Jing Kai mulai bergetar, dan dia segera mengedarkan yuan sejatinya, menciptakan sinar kemasan yang tak terhitung jumlahnya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Sinar cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah monster hitam itu. Beberapa pancaran cahaya keemasan menusuk ke tubuh monster itu, tapi itu tidak berpengaruh banyak. Monster hitam itu tampak marah, dan meraung ke arah Jing Kai. Hembusan angin hitam yang lebih kuat bergabung dengan angin hitam di dekatnya dan menyapu Jing Kai. Mengapa tidak efektif? Jing Kai berseru kaget dan melambaikan tangan kirinya. Sebuah pohon anggur besar melesat keluar dari tanah dan menghalangi angin hitam, tetapi udara yin yang dapat mempengaruhi jiwa melewati langsung melalui pohon anggur dan mendarat di jiwa Jing Kai, menyebabkannya terasa dingin dan mulai sakit. Ini adalah hantu yin angin hitam, dibentuk oleh angin hitam dan jiwa ngarai angin hitam. Hanya serangan jiwa yang efektif melawannya, kata Ying tua dan menunjukkannya beberapa kali. Suara mendesing, suara mendesing. Berkas cahaya gelap bergabung ke udara dan langsung mendarat di hantu yin angin hitam. Setelah serangkaian teriakan, hantu yin angin hitam memudar dan berubah menjadi bagian dari udara yin yang tak terhitung banyaknya. Setelah melihat Ying tua menyingkirkan hantu yin angin hitam, Zhao Feng menyingkirkan rumput angin yin dan perlahan berdiri. Hantu yin angin hitam ini unik, dan keseluruhan kekuatan mereka sebanding dengan raja normal, tetapi mereka dapat melepaskan lebih banyak kekuatan di lingkungan yang unik ini. Kamu hanya seorang penjinak binatang, jangan terlalu jauh dari kami. Jing Kai berteriak pada Zhao Feng. Dari sudut pandangnya, Zhao Feng sangat takut oleh hantu yin angin hitam sekarang sehingga dia bahkan tidak berani bergerak. Jika bukan karena Ying tua dan dirinya sendiri, hasilnya tidak akan terbayangkan. Batu hitam ini juga mengandung banyak yin dan angin. Mata kiri Zhao Feng terkunci pada batu hitam kecil yang terungkap di dinding batu di dekatnya. Kamu, mata Jing Kai mendidih karena marah setelah melihat Zhao Feng sama sekali mengabaikannya. Monster-monster ini sangat merepotkan. Suara pertempuran bisa terdengar tidak jauh. Jelas bahwa kelompok lain juga telah bertemu dengan hantu yin angin hitam. Semua ahli yang telah memasuki tempat ini berada di puncak di antara mereka yang berkultivasi sama. Gunakan serangan jiwa. Mereka juga menemukan kelemahan hantu yin angin hitam dan langsung menghabisi mereka. Seorang tetua melihat beberapa sosok di dekatnya dan memanggil mereka, "Bolehkah saya tahu dari tim pangeran mana Anda berasal? Keberuntungan Blackwing Canyon adalah yang paling penting, apakah Anda bersedia bekerja sama dengan kami?" Petik 2. Ying tua perlahan mendekati mereka. Memang, kita bisa menjaga satu sama lain. Ada 3 kelompok di depan mereka.
Mereka adalah anggota tim Pangeran ke-6, pemimpinnya adalah Penatua Regulasi dari kekuatan Bintang 3 yang dikenal sebagai Pintu Kaca, dan dia adalah Dewa Kuasi Suci. Dua lainnya adalah Kaisar Muda dan Lord Kuasa Sekret lainnya. Jadi, ini Ying Tua. Penatua terkemuka dengan warna ungu penuh dengan senyum. Mengapa ada raja di sini? Kaisar Muda terkejut. Dari sudut pandangnya, kelompok Old Ying sedikit lemah, dan raja mungkin memiliki harta jiwa pertahanan untuk bisa memasuki tempat ini. Tuan Kuasi Suci lainnya juga melirik Zhao Feng, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Kami menemukan gua batu dan baru saja akan memasukinya, tapi kami bertemu banyak hantuin angin hitam sebelum kami bisa. Tetua berjubah ungu memiliki senyum tipis. Jelas apa niatnya? Kalau begitu ayo masuk bersama. Ekspresi Ying Tua tetap sama. Jika tidak ada bahaya yang terlibat, apakah mereka akan mengundang mereka? Old Ying sudah tahu niatnya. Di bawah bimbingan sesepuh berjubah ungu, kelompok itu segera melihat pintu masuk batu setelah beberapa langkah. Kali ini, tidak ada hantuin angin hitam yang keluar, dan kelompok itu dengan hati-hati melangkah ke dalamnya. Begitu mereka memasukinya, gelombang kuat udara yin menyapu jiwa mereka. Kaisar Muda langsung berteriak kesakitan, sementara Jing Kai tidak jauh lebih baik, wajahnya berkerut dan berkerut. Tiga Kuasi Suci Lord memiliki jiwa yang lebih kuat dan mungkin memiliki beberapa harta jiwa pertahanan juga, jadi udara yin tidak terlalu efektif pada mereka. Zhao Feng segera menonjol, menarik perhatian tetua berpakaian ungu dan Lord Kuasa Sekret lainnya. Orang tua berwarna ungu melirik ke arah Zhao Feng, ekspresi Raja Junior tahap akhir ini tidak berubah. Sepertinya harta jiwa pertahanannya tidak normal. Apakah ini kekuatan dunia kecil? Suara Old Ying terdengar. Mungkinkah ini adalah warisan dari Dewa Suci? Penatua berbaju ungu mengalihkan perhatiannya dari Zhao Feng dan mulai memeriksanya dengan cermat. Kekuatan seorang Dewa Suci yang mampu menyiapkan warisan di Blackwind Canyon jelas tidak sederhana, dan tes yang mereka tinggalkan juga akan agak sulit. Kecepatan grup langsung meningkat. Hampir semua warisan Dewa Suci Alam Cahaya Mistik tahap akhir berada di tangan 5 pangeran teratas. Kelompok mereka terlalu lemah, dan sulit untuk menerima potongan dari apapun yang berhasil mereka temukan. Kelompok Old Ying juga sama. Mereka belum pernah kewarisan apapun dari Dewa Suci tahap akhir. Area gelap salju dan es muncul di depan mereka bahkan sebelum mereka berhasil mengambil beberapa langkah. Di tengah dunia salju dan es adalah kastil es yang compang, camping dan pecah. Tidak ada ujian, suara Old Ying serak. Warisan dunia kecil ini berbeda dari yang pernah dia alami sebelumnya. Tidak ada suara sama sekali. Dunia kecil ini sudah rusak. Tes yang tertinggal kemungkinan besar telah dihancurkan juga. Orang tua berbaju ungu mengamati tempat itu. Mereka tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan, jadi mereka dengan hati-hati menuju ke kastil es. Senjata suci warisan. Kaisar Muda melihat item melalui celah-celah kastil es yang rusak dan menyerbu ke depan. Tetua berbaju ungu memiliki ekspresi tenang dan tidak menghentikannya. Semua orang memperhatikan saat Kaisar Muda dengan mudah mendapatkan palu hitam dan memasukkannya ke dalam item penyimpanan interspatialnya. Alis Ying Tua dan sesepuh berwarna ungu berkerut. Mereka merasa ada yang tidak beres. Kelompok itu meningkatkan kecepatan mereka dan memasuki kastil es. Buku tua compang camping yang tak terhitung jumlahnya ditempatkan di sisi kanan kastil es, dan ada beberapa senjata di sebelah kiri. Di tengah-tengah kastil es ada peti mati biru kristal besar. Sebuah kerangka tergeletak di dalamnya, dan di samping kerangka itu ada cincin emas gelap. Sumber daya dari seluruh warisan? Tetua dalam warna ungu tercengang. Semua ini terlalu sederhana. Mereka mencapai perbendaharaan warisan Dewa Suci tanpa perlawanan. Dia tidak bisa mempercayainya. Pada saat yang sama, dia mulai menyesal mengundang Ying Tua dan teman-temannya. Awalnya mereka mengira gua batu itu penuh bahaya. Aku memimpin kalian semua ke dalam warisan dunia kecil ini, dan tidak ada dari kalian yang berusaha. Kami mengambil 70% sementara Anda mendapatkan 30%. Penatua berbaju ungu tersenyum tipis pada Ying Tua dan berbicara dengan nada tegas. Dia tidak punya niat untuk bernegosiasi. Kedua kelompok itu langsung saling memandang dan terdiam. Penatua berjubah ungu dan teman-teman semua memiliki senyum dingin yang samar. Ying Tua, kelompokmu terlalu lemah, atau 50-50 juga akan baik-baik saja. Tetua dalam warna ungu tidak menyembunyikannya lagi.
Dia memiliki 2 raja kuasi suci dan 1 kaisar di kelompoknya. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, mereka lebih kuat dari kelompok Old Ying.